bahwa Rasulullah pernah bersabda, tidak ada satu nabi pun melainkan ia yang pernah menggembala kambing. Kemudian seseorang kembali bertanya, termasuk engkau wahai Rasulullah? Rasulullah pun menjawab, ya, termasuk aku. MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Oke, kita masuk lagi ya Bunda. Dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hasan Mawardi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk memuliakan orang-orang yang telah memberikan pelajaran kepada kita. Salah satu caranya dengan memberi salam, memperhatikan nasihat yang baik, hingga berbicara dengan baik dan menunjukkan sikap merendahkan diri. 92,3 MKFM Jogja, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, kita masih dalam program konsultasi buah hati, masih bersama dengan dua bunda cantik-cantik di sini, masya Allah. Walaupun pakai masker, cantiknya nggak luntur, bunda. Tetap terpancar sampai sini. Kelihatan ya. Makanya ada yang kelihatan. Sebenarnya mata enggak ya. Tapi mata berbicara. Iya. Betul, betul, eye contact, masya Allah. Siap, bunda tadi sudah dijelaskan banyak ya sama Bunda Rika, ada 18 ya bunda ya. Oke, tapi sebelum kita ke 18 tadi nih, saya ingin ke Bunda Devi dulu nih. Bunda Devi, kira-kira gimana sih untuk menanamkan tadi soft skill ke putra-putri kita yang masih kecil-kecil? Ini kan tentunya tantangan yang luar biasa ya, Bu? Betul. Jadi kalau di KBTK Taruna Prima, dalam kurikulumnya 18 tadi yang disampaikan Bunda Rika itu dirangkum menjadi satu, dan itu ada settingnya di masing-masing usia. Jadi mulai usia dari, kan kita mulai dari usia 3 bulan ya Mbak ya. 3 bulan itu dia baru bisa melihat, kadang melihat aja belum jelas kayak gitu ya. Kemudian usia 2 tahun, usia 3 tahun itu ada goal settingnya. Dan disitulah kita mulai mengasah untuk soft skillnya, misalnya nih anak-anak yang dilatih untuk berdoa dulu sebelum makan, kemudian setelah makan, dalam makan itu tidak boleh sambil bicara, tidak boleh sambil berbunyi alat makannya, kemudian setelah makan, kemudian ditaruh ke belakang. Itu adalah salah satu untuk mengasah soft skill, dan ini sudah dimulai sejak dia usianya sudah bisa jalan sendiri ya. Jadi usia 1 tahun gitu kan ya Bunda Rika ya. Jadi 1 tahun itu sudah kita latih, karena di kita itu kan kalau yang mulai 3 bulan sampai 2 tahun kan dia masuk ke daycare, baby and child care. Jadi baby and child care itu semua kegiatan itu ada di sekolah, mulai dari pagi jam 7:30 sampai jam 4. Di situ kegiatannya macam-macam, tidak hanya penitipan saja ya Bunda Rika ya, tapi tetap ada stimulasinya. Misalnya anak-anak pagi ada sunbathing kayak gitu, jadi ada berjemur dulu gitu. Apalagi kondisi seperti ini, berjemur ini sangat dibutuhkan ya Mbak ya kayak gitu. Kemudian dalam sunbathing ini pun juga antara anak satu dengan anak yang lain pun harus saling menghargai. Misalnya yuk bareng-bareng ke sana, misalnya yang dipegang bundanya dulu yang si A kayak gitu. Ini kan juga salah satu untuk mengasah soft skill karena anak. rata-rata juga usianya berbeda-beda. Berbeda-beda. Yang besar dan yang kecil. Nah, ini juga banyak sebetulnya, makanya tadi saya sampaikan bahwa soft skill itu sebetulnya adalah pembiasaan, bukan sesuatu yang dikondisikan, tapi sebetulnya pembiasaan dari pengalaman belajar. Tadi seperti Bunda Devi sampaikan, ada anak yang lebih besar membantu bundanya, membantu untuk misalnya ada adik yang lebih kecil, bagaimana ketika bundanya mungkin sedang mengambil sesuatu, si bunda meminta tolong, nanti tolong dijaga ya adiknya. Jadi dia bisa memperlihatkan bagaimana kasih sayang, empatinya terhadap bunda dan juga si kecil, si adik yang lebih kecil. Ini suatu proses yang memang ketemukan di lingkungan kita. Mungkin di sekolah-sekolah lain juga seperti itu. Tapi ini bukan hal yang biasa, itu hal yang luar biasa ketika ada anak yang ketika disuruh tanggung jawab, dia belum paham, malah main sendiri. Tapi adiknya sudah paham, jadi dia menungguin adiknya. Takut kalau nanti adiknya kerja tuh, padahal itu mungkin bukan adik kandung ya, tapi teman yang ada di sekolah bersama-sama. Itu salah satu hal yang kita pantau, kita lihat ternyata ini anak mampu bertanggung jawab terhadap tugas. Itu kan adalah bagian dari soft skill juga yang tidak sengaja ternyata itu sangat berharga bagi si anak, dan kita perlu untuk menerapkan itu juga jadi termotivasi untuk memberikan lagi stimulasi seperti itu dalam model yang berbeda.
Baik, kepedulian. Iya, lah ya, kepedulian. Bu, ya. Tadi ya, ada salah satunya adalah peduli dengan orang lain, empati. Ini kan ada kecerdasan emosi yang merupakan bagian dari soft skill. Dan ini dibutuhkan. Coba kalau kita lihat ya, sekarang banyak orang ketika orang bicara mau motong pembicaraan, gitu kan. Tidak mau mendengarkan. Jadi empati, kecerdasan emosinya itu tidak terasa dengan baik. Apalagi kalau anak-anak yang orang tuanya sedang berbicara sama mungkin temannya atau mungkin sama suaminya kayak itu, pasti kan berebut aku. Nah ini kan juga salah satu bagaimana caranya kita untuk beri waktu ya kayak gitu. Jadi dia bisa toleransi kepada orang yang sedang berbicara, dan walaupun dia sebenarnya ya cari perhatian ya Bunda Nika ya. Namanya anak-anak pasti kalau tidak diperhatikan maunya ya ibunya itu milik dia kayak gitu. Jadi tidak bisa ya betul. Itu juga salah satu juga cara mengasah soft skill anak. Dan juga nanti anak-anak sesuai dengan perkembangan usianya, kita juga mengasahnya juga dengan mengucapkan terima kasih, mengucapkan maaf kalau bersalah, minta tolong kalau minta diambilkan sesuatu itu. Kadang kan ada anak yang ibu maunya itu ambil, mau ini nih. Itu ya karena kurang dilatih aja sebenarnya. Kalau dilatih, kalau di sekolah pasti ya Bu dia kalah. Itu kalimat-kalimat magic ya. Tiga kata Iya. Magic itu aduh tolong maaf ya, itu juga diajarkan juga di sekolah Taruna Prima. Dan tentunya kita sinergikan dengan orang tua di rumah ya, dan di kita juga ada namanya daily record, di mana di situ juga kita sampaikan apa saja yang sudah dipelajari di sekolah, apa saja yang sudah dilakukan di sekolah. Karena di sekolah itu tidak hanya belajar calistung aja, karena pikiran orang kan masih belajarnya calistung gitu. Tapi kita juga belajar sosialisasi, kemudian belajar tentang soft skill tentunya, apalagi anak usia dini ini adalah waktu yang tepat untuk mengasah soft skillnya. Masya Allah. Dan yang jadi tantangan berikutnya sebetulnya Bunda Deka, mengkomunikasikan ke orang tua. Kadang kan tidak semua orang tua ini punya waktu yang cukup luang ya Bunda, untuk putra putrinya ada yang sibuk ke sana, sibuk ke sini. Gimana caranya Bunda? Ya, jadi memang yang paling utama sebetulnya ketika kita memberikan sebuah program pembelajaran kepada anak itu adalah bagaimana peserta orang tua untuk komit ya bersama-sama untuk bisa memberikan pelayanan terbaik kepada si anak. Jadi ketika orang tua itu menyerahkan misalnya kepada sebuah lembaga pendidikan, tentunya komitmen di awalnya harus ada gitu ya, sehingga tidak hanya sekedar menitipkan itu selesai. Sehingga sekolah itu sangat penting untuk membuat sebuah komitmen terhadap orang tua bahwa apa yang diajarkan oleh sekolah orang tua harus tahu, juga harus memberikan review di rumah seperti itu ya, sehingga ketika mereka tahu bahwa tadi seperti Bunda Devi sampaikan bahwa ada goal setting yang akan dicapai pada tahapan-tahapannya, orang tua harus paham dan mereka harus bertanya bagaimana cara untuk mencapai ini. Nah ini sangat penting pola komunikasi, dan mungkin untuk saat ini lebih gampang ya, karena kalau dulu kan pernah saya sampaikan juga kesulitannya adalah komunikasi itu sangat terbatas gitu ya, hanya pada saat orang tua ke sekolah bertemu membayar SPP dan lain sebagainya. Tapi kan sekarang luar biasa ya, kita bisa menggunakan sosial media kah atau menggunakan media-media yang untuk bahan komunikasi gitu ya. Jadi sebetulnya lebih apa ya, lebih komplit ya sekarang ya. Jadi tidak mengkhawatirkan lah kalau untuk komunikasi, walaupun tidak bertatap muka gitu. Tapi memang kita juga menginginkan orang tua sesekali untuk mengikuti kegiatan secara tatap muka di sekolah, misalnya ada kegiatan-kegiatan parenting gitu ya. Kita harapkan juga orang tua bisa hadir gitu ya. Jadi orang tua tidak hanya sekedar melihat bahwa sekolah itu adalah laundrynya orang tua, bengkelnya orang tua gitu ya, pulang dalam kondisi wangi, cantik ganteng gitu ya. Jadi sama-sama seperti itu. Apalagi masalah soft skill ini kan tadi balik lagi bahwa orang tua itu adalah atau bagian yang utama sebetulnya untuk mengembangkan soft skill atau pendidikan karakter sekolah hanya berapa persennya, sehingga karena anak 24 jam di rumah, maka apa yang dilihat itu adalah bagaimana orang tua berperilaku, menjadi teladan gitu ya. Jadi sebetulnya soft skill itu bisa kita lihat ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama adalah bahwa yang dinamakan soft skill itu tadi ya, bahwa orang tua dan guru itu adalah role model bagi si anak gitu ya. Jadi bagaimana teladannya orang tua, bagaimana orang tua memberikan contoh, ini adalah sesuatu yang
yang betul-betul akan ditangkap oleh anak. Tadi seperti Devi sampaikan, ketika orang tua meminta sesuatu dia mengatakan tolong nak. Di sekolah juga sama, kok ada kata tolong, kalau aja dia makan. Oh ternyata kalau kita minta sesuatu pada orang lain harus ada kata tolong gitu ya. Kemudian terima kasih gitu, itu sesuatu yang dia dengar di sekolah dan di rumah. Bagaimana luar biasanya ya rekaman anak ya, ternyata ayah atau ibu kalau misalnya ketika kita minta sesuatu kemudian dia menerima, kita selalu ada kata terima kasih gitu ya. Ini luar biasa. Akhirnya itu pun akan dibawa dalam misalnya dalam keluarga barunya nanti, dalam lingkungan masyarakatnya, dalam lingkungan kerjanya, dan itu sesuatu yang sederhana tapi luar biasa. Bagaimana itu ya seseorang itu ternyata sekarang sangat dinilai daripada hanya kecerdasannya. Orang pandai banyak, tapi orang yang mampu mengolah dirinya itu luar biasa susah sekali dicari ya. Nah, seperti itu. Ya, betul. Ada cerita dari salah satu orang tua kita, wali siswa kita itu menceritakan bahwa perkembangan anaknya itu benar-benar begitu luar biasa gitu ya, luar biasa. Dimana dia itu sering mengucapkan terima kasih walaupun hanya diberikan makan kayak gitu. Terima kasih ya Ma, terima kasih ya Ma, karena aku sudah diberi kasih sayang. Orang tadi cerita ke saya tuh terenyah loh Bun kayak gitu. Saya tuh terenyah itu tuh dapat dari mana kayak gitu. Padahal di kita biasanya itu tidak seperti itu. Ya itu tentunya ya dari sekolah itu dibawa ke rumah, dan monggo lah di rumah juga dibiasakan untuk mengucapkan terima kasih kepada siapapun, minta tolong kepada siapapun, minta maaf walaupun bukan kesalahan dia 100%, tetapi yang minta maaf ini benar-benar yang biar keadaannya itu cair, keadaannya itu damai, yaitu anak dengan tumbuh dan berkembang di keadaan damai itu pasti akan lebih fighting ya. Tadi selain karakteristik yang tadi saya sampaikan, sudah Devi juga menambahkan yang utama tadi bahwa yang namanya program soft skill itu tidak berdiri sendiri, Mbak Monika. Jadi memang harus terintegrasi dalam sebuah program kurikulum. Jadi tidak bisa kalau kita belajar tentang kejujuran, dia berdiri sendiri berbicara tentang kejujuran. Padahal itu adalah sesuatu yang memang harus terintegrasikan. Jadi ketika anak misalnya mengerjakan sesuatu tugas, bagaimana dia bisa jujur mengerjakannya tanpa mencontek teman yang lain, atau misalnya melihat buku gitu ya tanpa harus diperintah, tapi dia paham bahwa saya mengerjakan adalah karena saya mau mengerjakan secara mandiri. Nah ini kan sesuatu yang tidak bisa berdiri sendiri, harus terintegrasi dalam sebuah kegiatan. Baik itu kegiatan kognitif, kegiatan psikomotorik, semuanya memang harus menyatu. Sehingga sangat penting ini bagi lembaga-lembaga pendidikan, betul-betul tidak hanya sekedar hidden kurikulum saja, kurikulum yang tersembunyi, tapi harus dievaluasi sejauh mana karakter-karakter yang telah dimunculkan dalam sebuah kelas ya. Jadi tidak hanya sekedar program kurikulum bahwa hari ini semua anak mandiri, tapi mandiri yang seperti apa gitu. Jadi harus ada evaluasinya. Output itu harus jelas. Kadang-kadang ini tidak ada nilainya gitu ya. Beda misalnya dengan kalau membaca, menulis kan ada nilainya. Bisa terlihat ada hasilnya gitu ya. Tapi kan kalau soft skill tidak mungkin orang tua tidak terlalu mengapresiasi kalau namanya mengucapkan terima kasih semua orang juga bisa. Karena itu kan sebuah habit yang kalau tidak terpola, terbiasakan juga tidak akan mungkin itu muncul ya. Sehingga itu tadi orang tua, guru itu mengevaluasi. Oleh karena itu memang program soft skill itu harus terintegrasi dalam sebuah kurikulum. Dan itu insya Allah sudah kita lakukan, dan mungkin sekolah semuanya juga sudah ada seperti itu ya. Tapi tadi bagaimana evaluasi ini sangat penting. Tidak hanya sebuah program tertulis tapi itu selesai. Nah itu, dan yang faktor lainnya lagi adalah bahwa tadi saya tekankan bahwa soft skill ini tidak terbentuk secara instan. Artinya kita sekali memberikan tentang sebuah penanaman tentang tanggung jawab, tidak hanya sekali itu selesai. Besok anak akan bertanggung jawab karena kita sudah latih. Padahal ini suatu proses yang tidak instan dan prosesnya panjang. Bagaimana seorang anak bertanggung jawab, punya misalnya empati terhadap orang lain, ini harus diasah terus. Dan misalnya tadi ketika usia sekian, apa yang dilakukan untuk bisa menanamkan soft skill ini. Nanti kemudian bertambahnya usia ditambah lagi bekalnya, tambah lagi terus sampai nanti betul-betul itu masuk ke dalam pribadinya dia sebagai sebuah habits gitu ya. Bahwa tadi kok ada anak yang bisa mengucapkan terima kasih ya Mas sudah menyekolahkan aku, terima kasih ya Mas sudah misalnya sayang Pak denganku. Itu kan
apa ya, kemampuan emosional anak, intrapersonal anak menyampaikan perasaannya gitu ya, itu luar biasa. Dan ini juga efeknya adalah pada kesehatan mental si anak juga. Ada orang yang tidak mampu mengungkapkan perasaannya, ini kan juga luar biasa, dia sulit untuk mengungkapkan bahwa dia kecewa dengan orang lain, dia marah dengan orang lain. Ini soft skill tentang kecerdasan emosi ini luar biasa, terus dilatih sejak dini. Dan melatihnya nanti kita bicara lagi ya, berapa caranya. Itu yang ditunggu-tunggu. Gimana kira-kira cara melatihnya gitu ya Bunda? Kita tahan dulu Bunda Rika, Bunda Devi. Sahabat MK silakan, semakin menarik saja karena tentunya semua konsep tadi harus dituangkan ya Bunda dalam bentuk cara-cara seperti apa. Anda masih boleh menyimak siaran kami sekarang live di YouTube MKFM Jogja, dan juga masih boleh bertanya di WhatsApp kami. Nomornya belum berganti sahabat MK, masih di 0815 78 60923. Kita akan kembali usai menyimak informasi dari tim Kamar Berita MKFM Jogja dalam MK News berikut ini. MKFM Yogyakarta, inspirasi keluarga Indonesia. Dingin ya Bunda? Nggak terlalu sih, maksudnya udah mengkeras sih. Nggak apa-apa. Udah biasa Bunda Rika. Memang sejak tadi malam kan hujan ya Mbak ya. Iya, tadi malam rasanya. Tadi malam tuh memang dingin banget. Iya. Tapi saya hujan terus loh Bun. Oh ya. Dari maghrib. Tadi malam tuh di daerah Udin. Enggak ya. Nggak hujan banget. Maksudnya Iya, apa ya? Rintik-rintik. Sore itu deras, kemudian malam itu ya hujan. ya. Pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Cuma kalau daerah utara itu sering hujan. Iya, betul. Sering hujan tapi sering mati lampu. Daerah itu ya, daerah pegunungan ya. Mbak Gonita mana Mbak Gonita? Saya di Gembira Loka Bunda. Oh, Kadang juga mati lampu juga. Berharga ya. Maksudnya. Itu dulu Bun, awal-awal waktu di Godian, tapi sekarang udah jarang. Tempat saya Ya, di Godian itu kan ya, mati lampu. tempat saya tuh sering banget mati listrik. Daerah utara Tapi itu. kapasitasnya udah terlalu tebal, di Sleman itu kan biasa ya kembangannya. Dilansir CNN Indonesia terkait Permendikbud tersebut, LBH Apik menyarankan pemerintah untuk menyediakan panduan teknis yang lebih detail sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman atau miskonsepsi dalam mengimplementasikan aturan tersebut. Beralih ke berita selanjutnya, sahabat MK, pemerintah baru dapat memberikan vaksin virus corona kepada anak usia 6 Berarti hingga guru-guru 11 sudah vaksin tahun semua ya Bu? pada Sudah lama malah Ya. udah lama dari awal waktu itu memang disediakan untuk tenaga pendidik itu sudah ya langsung. Menteri Kesehatan Memang tapi ada beberapa yang sampai efeknya itu sampai berhari-hari, ada yang ada masalah gitu, ada yang sampai juga beberapa saat itu malah kena COVID gitu. Tapi ya bukan karena itu ya, karena ini tubuhnya lagi jelek. Kemudian juga mungkin suaminya kebetulan juga kerjanya bedak-bedak sama orang yang akhirnya terdampak juga. Itu lumayan sampai long COVID juga itu kemarin itu ada salah satu admin itu sampai harus dibersihkan paru-parunya karena sudah nyebar ke paru-paru. Ya alhamdulillah sembuh. Cuma ya memang sekali injeksi itu kan 300.000 enggak, sekali harus mau suntik itu ya membersihkan 300.000 untuk penggunaan vaksin lumayan Sinovac juga, padahal beberapa kali usia itu 3 tahun ke atas. karena sesek kan napasnya itu. Demikian MK News jam 9.30 bersama saya Safia Putri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda menyimak Masuk lagi ya Bunda ya. MKFM Yogyakarta, inspirasi keluarga Indonesia. Lepas menit ke-34 dari pukul 9 waktu Indonesia Barat, sahabat MK. Saya senang nih Bunda kalau program konsultasi buah hati backsound-nya seru. Ceria ini ya. Anak-anak banget ya Mbak ya. Anak-anak banget, tapi di sini adanya bunda-bunda bukan anak-anak ya. Anak-anaknya di rumah. Di sekolah ya, di sekolah dari rumah masih jam ini ya, jam belajar ya. Semoga panggung juaranya MKFM
kembali Bisa hadir, balik lagi. anak-anak kita bisa hadir di sini lagi ya. Amin, amin. Iya. Setiap minggu ya Bunda Iya, ya. Betul, setiap Ahad pagi. Sekarang ganti nama Bun, Oh, iya. jadi Dunia Anak. Oh, dunia anak Iya, ya, jadi betul. lebih anu ya, Anak-anak lagi. anak lagi, lebih luas gitu ya. Bisa ya. Insya Allah, iya. Bunda, tadi kan sudah Iya. banyak dijelaskan Iya. ya soal gimana sebetulnya soft skill ini begitu penting, Iya. cabangnya banyak sekali. Nah, sekarang caranya Bunda, Iya, cara kira-kira mengasahnya gimana? ya. Ya. Jadi ini sebetulnya lebih teoretik ya, tapi nanti ada yang lebih aplikatif. Jadi sebetulnya tadi karena ini adalah bentuk kerjasama dari orang tua dan guru, jelas orang tua juga harus paham karena orang tua itu kan adalah guru tadi ya yang Betul. utama. Jadi yang pertama itu adalah bagaimana kita melakukan metode pembelajaran terlebih dahulu. Jadi ini penting. Tadi orang tua dibantu oleh lembaga pendidikan ya untuk bisa mengasah soft skill ini. Jadi masuk dalam sebuah kurikulum dan harapannya juga bisa diterapkan di rumah. Misalnya ketika anak belajar gitu di rumah, soft skill apa yang ingin juga dimunculkan oleh orang tua pada saat si anak belajar, bukan hanya pada hasil bahwa si anak mampu, tapi apa? Oh, di sana kita bisa melihat bahwa anak ketika dia tidak mengalami kesulitan dia bertanya, gitu kan? Karena ada anak yang mama kasih soal ya kita tinggal dia nggak ngapa-ngapain gitu karena susah gitu tapi kita balik lagi loh kok belum dikerjakan gitu nggak bisa itu nggak tanya tadi katanya bisa gitu ya. Ini kan satu hal yang bisa kita lihat bahwa ada soft skill yang belum bisa dia kembangkan nih di sini. Ternyata dia tidak belum mampu untuk bertanya gitu, dia tidak bisa mengungkapkan kesulitannya itu di mana gitu ya. Nah ini kan satu problem, jangan sampai yang kita lihat bahwa ini nggak paham-paham, padahal sebenarnya bukan nggak paham, tapi si anak itu mungkin mau memulainya dari mana tuh bingung, tapi tidak bisa menyampaikan. Jadi masukkanlah soft skill ini ke dalam program pembelajaran gitu ya. Betul. Seperti layaknya dilakukan di sekolah gitu ya, termasuk misalnya ketika makan. Bagaimana ketika si anak makan, tadi seperti Bunda Devi sampaikan bahwa makan itu karena dirasakan, bukan karena disuruh oleh orang tua, bahwa kan dia menyayangi tubuhnya. Ini itu soft skill, bahwa ada anak yang tidak menyayangi tidak paham bahwa tubuh itu adalah bagian harus disayang, dikasihi gitu ya. Jadi ketika lapar makan, ketika waktunya mengantuk harus istirahat gitu. Dan ini sangat penting karena banyak orang tua, orang-orang dewasa pada saatnya itu merasakan bahwa saya tidak mencintai diri saya, saya tidak mencintai anggota tubuh saya gitu ya. Itu adalah sesuatu yang berasal dari hal-hal yang tidak pernah dilatih pada saat kecil. Nah ini sangat penting ya sebetulnya, merasakan bahwa tubuhnya capek, kamu harus tidur, nah karena badanmu capek. Ini soft skill ini penting sekali. Makanya kenapa orang kok jadi insomnia, jadi susah tidur karena terlalu alkohol, terlalu sering bekerja dan tidak bisa melihat sirna bahwa ada yang harus kamu istirahatkan gitu ya. Nah ini proses pembelajaran. Kemudian ada lagi namanya metode pembiasaan. Nah ini orang tua harus mencari kira-kira soft skill mana yang ini harus menjadi habits di rumah, aturan mana yang harus menjadi habits di rumah. Ini penting. Misalnya tadi harus mengucapkan kata-kata magic, kata-kata emas di rumah. Terima kasih, tolong, minta maaf. Maka lakukan ini bukan karena hanya orang tua pas ingat, tapi lakukan ini sebagai sesuatu yang menjadi kebiasaan sehari-hari. Berperilaku dengan siapa saja, baik itu dengan pengasuh kah, dengan orang lain kah, atau mungkin dengan orang tua, dengan teman, dengan saudara. Nah ini harus selalu diberikan sebuah pembiasaan kepada anak. Nah itu salah satu contoh. Kemudian lagi ada yang namanya metode reward dan punishment. Nah ini sesuatu yang memang harus dilakukan oleh orang tua dan guru gitu ya, karena untuk menangkal soft skill ini juga harus ada sesuatu yang mendorong munculnya misalnya motivasi intrinsik. Jadi motivasi dalam diri sendiri. Ketika diberi reward bukan berarti bahwa itu akan mengakibatkan si anak itu nanti akan sombong atau terbiasa akhirnya harus diberikan reward gitu. Tapi ini sebetulnya bagaimana cara kita untuk bisa memunculkan motivasi intrinsik ya dalam diri si anak. Nah sehingga ini harus diterapkan lagi tentang sebuah aturan. Jadi komitmen bersama dengan si anak. Jadi buat aturan di sekolah maupun di rumah ini. Ketika ingin memunculkan atau mengembangkan sebuah soft skill, maka buat aturan dulu gitu ya. Misalnya di sekolah itu apa yang ingin dikembangkan, soft skill yang akan dikembangkan. Pertama misalnya tanggung jawab, yang kedua tentang kesabaran, misalnya tentang keterbukaan. Maka 3 hal ini menjadi komitmen bersama antara anak dengan guru. Jadi tadi ketika ada anak yang misalnya mereka marah-marah karena tidak bisa, berarti tadi ada yang tidak
tidak dilakukan dengan komit oleh si anak karena marah-marah daripada hari ini kita harus bersabar gitu kan. Jadi misalnya, kok ini aku susah sekali sih soalnya banyak mengeluh. Coba kita ingat lagi, apa komitmen kita hari ini harus bersabar. Jadi itu harus diucapkan juga oleh orang tua dan si anak, komitmen bersama. Dan orang tua juga harus, dan guru pun juga harus paham bahwa soft skill itu tidak bisa didoktrin bahwa benar dan salah. Konsep benar salah ini sangat akan memperburuk konsep soft skill bagi si anak. Sebetulnya nilai-nilai tentang tadi kebenaran, kesabaran, tentang moral itu sebenarnya bagaimana si anak harusnya memberikan penilaian. Jadi contoh nyata misalnya si anak membuang sampah sembarangan, kita lihat, nah membuang sampah tuh tidak boleh gitu. Tidak boleh ini kan doktrin. Akhirnya si anak malah justru semakin sering membuang sampah gitu ya, atau semakin tidak boleh gitu. Jangan itu. Akhirnya kan dia mau melakukan terus gitu ya. Tapi kalau kita bilang coba misalnya contoh di sekolah mengantri saja misalnya untuk cuci tangan. Ketika dia menyerobot, kita bilang kan ada yang sering bilang, ayo tidak boleh menyerobot, ayo antri. Nah, padahal kita harusnya tidak seperti itu ketika soft skill itu kita ingin tanamkan kepada si anak. Coba dilihat teman-temannya antri tidak antri. Kira-kira kamu gimana? Nggak antri gitu ya. Akhirnya bagaimana terus yang kamu lakukan? Harus antri. Nah, akhirnya dia balik lagi bahwa nilai-nilai itu ditentukan dengan cara dia sendiri, tapi diarahkan. Nah, ini akan lebih mempermudah soft skill itu melekat dalam diri si anak. Jadi reward punishment itu juga penting. Kalau dia salah harus seperti apa, ketika dia melakukan sebuah hal yang baik harus seperti apa. Ini penting untuk bisa menanamkan soft skill. Nah, yang lainnya lagi adalah sebetulnya soft skill ini kan tadi banyak sekali ya. Jadi bagaimana kemampuan soft skill ini bisa kita kembangkan nanti ke depan bermanfaat misalnya untuk saya kecerdasan emosi. Bagaimana seseorang itu tidak meledak-ledak ketika dia sedang marah, bisa menempatkan diri pada saat misalnya dia memimpin sebuah rapat atau mungkin memimpin sebuah forum. Kemudian juga bagaimana tadi dia mampu menyelesaikan masalah, problem solving yang bagus, tahu bahwa apa yang dilakukan ketika dia mengalami kesulitan. Kemudian tadi mampu berpikir kritis, critical thinking yang bagus, dan ini sebetulnya bisa kita latih ya. Kemudian ada di kemampuan leadership. Nah, ini bagaimana ini sebetulnya hal-hal sederhana bisa kita asah di rumah. Contohnya saja misal sederhana ya, bagaimana tadi komunikasi adalah salah satu hal yang paling utama dalam keberhasilan sebuah soft skill ya. Bagaimana kita misalnya mengajak anak untuk diskusi. Maka ketika di sekolah mengawali sebuah tema gitu ya, penting sekali untuk mengajak anak berdiskusi, sumbang saran gitu ya. Di rumah juga demikian. Bukan hal-hal yang hanya kita sebagai pendengar, kita perlu memberikan feedback, memberikan umpan balik kepada anak dalam pola diskusi gitu ya. Misalnya dia mengatakan bahwa hari ini enak sekali di sekolah, senang. Oh, kenapa nggak senang gitu ya? Ya karena hari ini itu ternyata nggak boleh bermain sama teman, hanya boleh belajar. Setelah itu pulang. Aku tuh nggak senang, padahal aku senangnya sekolah itu karena pengennya bermain. Nah, ini topik yang menarik yang perlu kita bahas. Jadi anak paham bahwa sebetulnya kenapa ini terjadi gitu ya. Dan diskusi ini juga melatih anak untuk mampu berkomunikasi. Jadi kadang-kadang kan kita terlupakan waktu-waktu luang untuk saling berdiskusi, saling saling meminta pendapat, menyampaikan pendapat. Padahal ini sesuatu yang didapat di rumah itu paling banyak waktu ya bunda ya. Ketika mau tidur, ketika bangun tidur, ketika bertemu. Nah, ini salah satu hal penting. Kemudian juga mengajak dia misalnya untuk bertemu banyak orang gitu kan, bisa mengajak ke tempat saudara atau mengajak ke tempat bekerjanya kita. Itu perlu sekali-kali untuk bisa melihat, oh ternyata temannya mama itu banyak, misalnya ada laki-laki, ada perempuan. Ada yang misalnya bekerja menerima telepon, ada yang bekerja misalnya di depan komputer. Dia bisa melihat ini kan bagaimana dia tahu bahwa interaksi dengan orang lain itu bisa bermacam-macam. Jadi ini penting juga kita latih gitu ya. Maka dari itu ketika sekolah ini menjadi tertutup dalam kondisi pandemi ini, maka kita harus mencari cara nih bagaimana anak itu bisa melihat bahwa interaksi itu sangat penting dan dia perlu diberi pengalaman seperti apa. Nah, ini salah satu tugas kita, salah satu contoh untuk mengembangkan soft skill. Jadi jangan yang dipikir adalah bagaimana matematika bisa akhirnya dipanggilkan lagi terus ya, akhirnya capek jenuh gitu ya. Nah, padahal yang dibutuhkan anak jauh lebih banyak lagi untuk dia berproses ya, berinteraksi, berkomunikasi seperti itu.
Oke, Ya. soft skill tadi lah lebih dari sekedar Iya. hard skillnya gitu Betul, ya. betul. Oke, kita tahan dulu ya Bunda Devi, Bunda Rika, tentunya nanti kita akan sambung lagi sahabat MG. Anda masih boleh untuk bertanya di sisa waktu di segmen terakhir begitu ya. Boleh ditulis di kolom komentar YouTube. Juga insya Allah akan kami bacakan interaksi dari Anda. Dan kita akan kembali usai menyimak informasi yang satu ini. Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Udah saatnya bayar tagihan listrik nih, saatnya bayar tagihan air, tagihan internet, dan oh iya, saatnya makan dan sedikit. Kalau sekolah sampai jam berapa Bunda? Kita tuh 2 jam. 2 jam. Dua jam. Dari jam. Jam setengah 8 sampai setengah 10, jam 10 sampai jam 12. Ada 2 shift. Masing-masing kita ada 5 sampai 6 anak satu kelas. Karena sekarang kan harus dibatasi ya Mbak Iya. ya. Jadi tidak bisa ya langsung berkonya. Gitu. Kelebihannya sih anak jadi intensif, guru jadi intensif pada anak-anaknya ya. Kekurangannya ya anak-anak jadi teman bermainnya sedikit. Apa yang mungkin dulu pernah mengalami masa mereka satu kelas bisa sampai 15, 20 gitu ya. Masa betul-betul berbeda. Jadi nggak menarik gitu deh. ada motivasi juga ketika anak aku nggak mau sekolah, temanku cuma 2 kayak gitu. Jadi ya ada kelebihan ada kekurangan. Kalau bagi orang tua pasti senang karena intensif ya. Jadi guru itu hanya ke anak fokus gitu. Tapi bagi anak-anak itu kurang menyenangkan. Iya, apalagi waktunya terbatas ya. Iya. Kadang-kadang mereka tuh nggak boleh main, kok harus langsung pulang gitu. Banyak pertanyaan. Kok cuma bentar gitu ya? Iya, kadang-kadang orang tuh cuma bilang, ini corona. Macam-macam responnya ya Bunda ya. Jadi akhirnya anak-anak benci banget tuh sama corona. Sampai ada anak-anak yang bilang katanya 2027 itu corona udah hilang loh. Jadi kita bisa main, bisa piknik, bisa ini. Jadi kangen suasana-suasana. Jadi dunia Masih lama pun tapi 2027. Iya, masih lama kan. 27 fasenya sudah hilang ya. Udah masa anak-anaknya udah lewat. Iya, diganti lagi. Karena dunia anak itu hanya yang dipikirkan itu kan bermain, ketemu teman kayak gitu ya. Karena menurut dia belajar juga sudah dilakukan di rumah gitu ya, masa di sekolah harus belajar lagi. Karena kan ya tadi karena 2 modul pembelajaran itu kadang-kadang sebetulnya justru malah membuat anak-anak stres ya. Karena tadi ketika dia sudah di sekolah kok di rumah mesti belajar lagi. Kok tugasnya masih banyak banget ya? Tugas di sekolah, tugas di rumah. Apalagi dirasakan anak-anak SD, anak-anak SMP, SMA, bahkan yang kuliah pun itu juga bisa merasakan stres loh Mbak. Akibat dari pernah diceritain kayak gitu, itu tuh nggak pernah tidur karena tugasnya banyak, jadi kayak zombie gitu. Cuma keluar kamar ketika makan kayak gitu, urusan mandi sampai lupa karena tugasnya banyak. Dia hanya di depan laptop kayak gitu. Mbak, gimana ya itu? Pasti. Iya. Jadi tadi udah akhirnya mengembangkan diri udah nggak sempat. Nah, itu yang kuliah itu kayak gitu ya. Iya. Kan tadi memang kalau karakternya sudah kuat dari kecil itu sebetulnya dia bisa lebih lebih aware ya dengan hal-hal yang terjadi di usia dewasanya. Iya. Fondasinya ya Bunda. Iya. Masih dalam program konsultasi buah hati sahabat MK, masih bersama dengan Bunda Rika dan juga Bunda Devi di sini. Sudah banyak berbincang ya Bunda ya, banyak hal dari A sampai Z tadi ya, Masya Allah. Tapi yang juga saya masih penasaran nih Bunda Rika, Bunda Devi, setelah sudah berdamai dengan orang tuanya begitu ya, sudah satu visi. Ini kan anak-anak ini kan karakternya macam-macam Bunda, nggak semuanya mau duduk cantik selama 2 jam misalnya. Ada yang sukanya kesana kesini lari, nggak bisa diem aktif sekali. Gimana Bunda treatmentnya? Ya, kalau sejauh ini memang ya tadi ya, jadi
untuk membuat atau menanamkan sebuah habit, semuanya balik lagi harus ada kontrak belajar bareng-bareng ya. Jadi Komitmen ya. Iya, bersama anak, sama orang tua itu harus apa ya, benar-benar ada keterbukaan. Jadi ketika dengan orang tua harus siap bahwa nanti kondisi anak nanti saya harus menggunakan masker, harus prokes gitu kan. Kemudian juga materi yang diberikan lebih banyak materi-materi yang memang mau tidak mau harus tetap buka gitu, karena dengan online agak susah gitu. Misalnya seperti literasi, kemudian juga misalnya tilawati seperti itu. Itu memang sesuatu yang mau tidak mau lebih gampang ketika dilakukan secara tatap muka. Nah, anak juga demikian, ada kontrak belajar di awal bahwa nanti anak-anak misalnya kita diharapkan di kelas ini bisa dalam keadaan jadi memang ada aturan mainnya A, B, C, D. Jadi anak-anak akhirnya juga untuk anak tertentu yang di usia-usia tertentu mereka sudah paham. Tapi memang untuk anak-anak di kelompok bermain mau tidak mau memang peran guru di sini sangat penting. Sehingga ada masanya memang guru itu yang memberikan sebuah keleluasaan kepada si anak. Misalnya kalau satu contohnya ada anak misalnya dia belum mau ke kelas ya, jadi mau tidak mau memang tidak dipaksa misalnya untuk ke kelas, dia harus ditemani dulu oleh guru yang lain, karena nanti akan dikhawatirkan malah justru trauma ya, kemudian juga memaksa dia untuk ini, akhirnya kegiatan itu dilakukan di luar. Jadi sebetulnya yang paling penting ketika di usia PAUD dalam kondisi pandemi ini adalah bagaimana mereka nyaman di sekolah gitu ya. Jadi kita juga tidak memaksakan anak, tapi tetap ada aturan mainnya seperti itu. Jadi ketika dia di luar, dia juga tidak boleh bermain sendiri, memang harus mengikuti juga aturan guru. Misalnya belajar di luar, mengerjakan bersama bunda yang lain. Boleh bermain tapi sendiri, tidak boleh mengajak teman yang lain. Setelah selesai, setelah merasa cukup, boleh masuk ke ruangan. Jadi memang mau tidak mau harus dikondisikan, karena di masa pandemi ini juga kita berharap bahwa ketika anak sudah stres di rumah ya kalau bisa jangan stres juga di sekolah gitu kan. Jadi bagaimana mereka bisa happy seperti itu ya. Dan harusnya sekolah itu bikin rindu, bikin kangen ya. Banyak anak-anak yang mengungkapkan bahwa aku tuh pengen sekolahnya tuh tiap hari gitu. Karena di sekolah itu ketemu sama temen ya. Karena kebiasaan di rumah kan ya hanya ketemu sama anggota keluarga. Itu pun mereka juga sudah sibuk dengan dirinya sendiri ya, mungkin kakaknya sudah dengan tugasnya, kakak orang tuanya dengan pekerjaannya walaupun di rumah, tapi kan mereka juga bekerja kayak gitu, jadi butuh ya Bun ya. Dan memang alhamdulillah ya, mungkin juga karena anak sudah jadi di rumah ya, ketika mereka berada di sekolah itu mereka excited ya, jadi justru malah lebih mudah diarahkan sekarang itu, karena anak-anak merasakan bahwa ada kebebasan lain ketika di sekolah gitu ya. Kalau misalnya ada kejadian-kejadian tidak menyenangkan, misalnya ada anak yang mungkin rewel karena sedang kondisi yang tidak nyaman, ya memang kita pisahkan. Jadi biarlah dia dulu menangis, mau dia teriak atau apa, kita biarkan dulu. Tapi memang dijauhkan dari teman yang lain, karena kan otomatis juga engap ya kalau dia bisa pakai masker, kemudian dia untuk kita pindahkan memang ke ruangan yang memang dia bisa lebih luasa, kemudian juga bisa menata dirinya. Karena memang ada saja anak-anak yang apalagi anak muda itu kan dia dari pagi sampai misalnya sore di sekolah. Nah ini kan otomatis kegiatan sehari-harinya ini juga sangat beragam. Mungkin kalau ada 2 jam kan rasa lebih cepat, tapi yang dari pagi sampai sore itu memang mau tidak mau pasti ini lebih sulit ya. Mengatasi untuk bisa lebih prokes itu luar biasa memang. Dan ini guru-guru itu harus pandai, benar-benar pandai untuk mengelola kelasnya ya, mengelola kelasnya, karena di situ dia dari pagi sampai sore ada anak-anak juga, kemudian anak-anak berbagai macam dengan kegiatan yang tentunya sesuai dengan goal setting, tetapi juga tetap menyenangkan kayak gitu ya. Anak-anak dimana mau makan tapi menyenangkan gitu ya, mau sholat duhur karena ada melewati sholat duhur itu juga menyenangkan, seperti apa, antrinya kayak apa. Ini pinter-pinternya guru deh gitu. Kalau nggak sabar susah gitu ya. Betul. Ya memang yang kita utamakan bahwa tadi di lembaga kita bahwa kita menerapkan bahwa tidak hanya pada poin tadi hard skill saja ya, bahwa soft skill tetap dalam masa pandemi ini juga harus betul-betul difokuskan gitu ya. Jadi tetap seperti layaknya kondisi-kondisi normal ya. Jadi tetap harus ada evaluasi, kemudian sesama antar guru juga bisa berkomitmen apa yang harus kita kembangkan untuk pengembangan soft skill itu tetap kita lakukan. Harapannya bahwa ada nilai-nilai yang bisa kita kembangkan di sekolah yang bisa membantu orang tua, dan orang tua bisa mereview kembali di rumah seperti itu.
Siap. Artinya bukan hanya di sekolah tok atau rumah tok, Iya. dua-duanya Iya, ya, Bu. harus sinergi. Harus Iya. sinkron ya sahabat Iya, MG. karena kita juga berharap output dari lembaga kita juga memang tidak hanya anak-anak yang hanya pandai secara akademis Iya, ya, betul, tapi betul. mereka tadi punya kemampuan yang orang bisa melihat, oh ternyata kalau anak-anak di sekolah Taruna Prima ini mereka misalnya ya, itu bukan ria ya, tapi memang itu ada target yang memang harus kita Betul. capai karena memang ada karakteristik yang sama, walaupun itu tiap anak bisa berbeda-beda ya, tapi outputnya itu bahwa akan terlihat misalnya anak yang dia mandiri misalnya, dia anak yang misalnya Pede. percaya Percaya diri, diri. kemudian juga dia punya empati yang tinggi. Nah ini kan sesuatu yang bisa kita latih gitu kan. Karena memang pada dasarnya itu sudah ada dalam potensi diri gitu ya. Tapi bagaimana simulasinya? Ya memang ini tugas bersama-sama dan itu menjadi fokus kita seperti itu. Siap, dan tentunya selama pandemi masih belum berakhir harus banyak-banyak sabar nih. Iya, betul. Masya Allah. Bunda, kalau boleh disebutkan dalam 3 kata, karakter dari siswa-siswi sekolah Taruna Prima itu apa aja sih? Ya benar deh. Pasti Islami ya. Islami. Kemudian inovatif ya. Dan satunya aktif ya. Iya, rata-rata memang anak kita anak yang aktif ya. Jadi mereka tahu itu dari misalnya sekolah Taruna Prima gitu ya. Jadi aktif ini kan artinya luas ya. Artinya ada mereka aktif bertanya. Kemudian juga yang saya perhatikan adalah mereka ini karena memang latar belakang satu kelas, apalagi anak fude kan ada yang lebih besar, ada lebih, mereka lebih jiwa untuk menolongnya lebih tinggi ya. Jadi misalnya ada teman yang bisa kesulitan, pasti dia akan bantu, lebih peka. Nah, kepekaan yang tinggi itu bisa terlihat seperti itu. Anak-anak kita outputnya seperti itu. Siap, dan 11-12 lah Bun ya, kurang lebih antara satu anak dengan anak yang lain ya gitu. Yang saya rasakan, yang saya lihat ya, karena memang sejauh ini juga kita meminta kepada guru-guru untuk selalu kita berkomunikasi dengan orang tua, meminta masukan dan juga apa yang orang tua rasakan ketika si anak, ketika mereka lepas dari misalnya sekolah kita, apa yang mereka rasakan sebagai suatu bermanfaatan bagi orang tua ketika anak di tempat yang lain, dan mereka menyampaikan itu, dan itu suatu hal yang semakin memotivasi kita lagi untuk lebih tidak hanya fokus pada hal-hal yang sifatnya hard skill saja, tapi soft skill itu ternyata jauh lebih luar biasa ketika mereka berada di lingkungan di jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Seperti itu. Betul, Masya Allah, harus semuanya berjalan beriringan, soft skill juga harus diperkuat. Dan ini karena sudah di penghujung acara nih, Masya Allah, gak kerasa ya kalau ngobrol sama Bunda Devi, Bunda Rika nih ya, Masya Allah. Oke, terakhir, sama masing-masing aja ya, Bunda Devi, Bunda Rika, kira-kira ada satu kesimpulan apa Bunda? Ya, yang jelas di masa pandemi ini, ayah dan bunda tentunya kita sebagai orang tua harus bijak ya terhadap nanti ke depannya bagaimana masa depan anak kita, tidak hanya melihat pada hal-hal yang menurut kacamata kita, tapi tidak begitu berperan banyak nanti ketika di masa depan anak, sehingga menyimbangkan antara konsep hard skill dan soft skill ini menjadi tugas bersama kita, dan orang tua harus bekerja sama dengan pihak sekolah untuk saling mengevaluasi, karena ini penting nantinya untuk bekal si anak, karena kita tidak tahu nanti ke depan seperti apa nanti perkembangan masa dengan kondisi-kondisi yang tidak bisa kita duga ya. Jadi kita harus siapkan mental anak biar mereka menjadi anak-anak yang nanti ke depan bisa punya sebuah hal yang bisa bermanfaat nanti untuk bekal mereka. Karena tadi tahun 2025 kita butuh anak-anak yang punya soft skill critical thinking yang tinggi, sehingga kita harus persiapkan dengan sekarang ya, dengan sekuat tenaga kita. Siap, karena tinggal menghitung tahun ya. Akan 2025. Silakan Bunda Devi. Setuju banget dengan yang disampaikan oleh Bunda Rika. Yang jelas orang tua dan sekolah harus bersinergi untuk mengasah soft skill ini sejak dini. Nah, untuk orang tua yang membutuhkan mengasah soft skill sejak dini bisa mengikuti kegiatan kita. Kita ada kegiatan ADK Art and Craft itu dari KBTK Taruna Prima mulai dari tanggal 10 hari ini sampai tanggal 20 itu boleh memilih di cabang-cabang yang ada di Yogyakarta ataupun di Solo. Oke, nah cabang-cabangnya Bunda mungkin ada satu jadi mana aja? Cabang kita di Jogja itu ada di Kentungan di Jalan Sebatik nomor 1. Kemudian ada di Jalan Godean KM 2,6 Timur Mirota Godean, kemudian ada di Jalan Nitian Baru nomor 19, ada juga di Bantul itu di Badekan Baru belakang Samsat, kemudian ada di Solo.
Waduh, komplit. Ya. Info lebih detail bisa dilihat di www.sekolahtarunaprima.sch.id atau di medsos kita di kp3.tarunaprima. Siap. Kalau Boleh. ini blocking area ya, jadi orang tua yang rumahnya dekat mana bisa pilih. Bisa. Ya, Oke. karena memang semuanya sudah terstandar. Masya Allah. Siap. Tapi kalau pengen ketemu sama Bunda Rika, Bunda Devi, Kita yang di kemana? Jalan Godean ya Bunda. Jalan Godean. Ah, Tapi nggak ketemu juga Mbak. Nanti kalau ketemu kalau kita ada kegiatan orang tua ya Bunda ya. Ada kegiatan orang tua yang kita punya kegiatan komunitas orang tua yang masih aktif, itu namanya PPC, Prima Parent Community. Kemudian yang alumni, kita juga punya forum alumni of Prima Parent Community. Oke. Jadi yang wali siswa yang masih aktif, anak-anaknya masih sekolah masuk ke PPC. Kemudian yang sudah lulus, kita sudah punya lulusan luar biasa banyaknya, dan kita juga masih menjaga silaturahim kita itu di APC. Oke. Gitu. Pasti ketemu saya Bunda Rika. Syaratnya harus ikut dulu ya sama Iya. Bunda ya. Masya Allah, itu jadi keluarga besarnya Bunda Rika sama Bunda Devi di sini. Iya, betul. Bunda, terima kasih banyak. Sama-sama. Senang sekali bisa ngobrol sama Bunda. Semoga lain kesempatan bisa ketemu lagi ya. Ya. Amin, amin. Terima kasih Bunda. Assalamualaikum. Amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sahabat MK perbincangan kami bersama Sekolah Taruna Prima bersama Bunda Rika, Bunda Devi, ceria selalu. Semoga lain kesempatan kita bisa berbagi lagi kepada Anda ya sahabat MK. Dan akhirnya dari lantai 2 Universitas Atomi Yogyakarta, sahabat siar Konita Jasmine pamit. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam sehat sahabat MK, tetap ceria. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.